Gagal lolos Liga Champions, AC Milan bakal kehilangan pendapatan hingga 732 miliar rupiah. Seandainya gagal lolos Liga Champions musim depan, AC Milan diprediksi bakal kehilangan pendapatan hingga 45 juta euro atau sekitar 732 miliar rupiah. Juara bertahan Liga Italia AC Milan tengah mengalami periode buruk memasuki tahun 2023. Stefano Pioli seolah kehilangan sentuhan magicnya untuk meracik strategi terbaik bagi AC Milan. Itu dibuktikan dengan minimnya kemenangan yang dipetik i Rossoneri pasca gelaran Piala Dunia 2022. Dari 8 pertandingan di semua ajang kompetitif, hanya 1 kemenangan yang berhasil diraih oleh AC Milan. Itu termasuk dengan kekalahan AC Milan di Coppa Italia dan Piala Super Italia. Langkah mereka terhenti di babak 16 besar Coppa Italia usai takluk 0-1 dari Torino. Di partai puncak Piala Super Italia, i Rossoneri dihajar telak oleh Inter Milan 0-3. Selepas itu, pasukan Stefano Pioli menelan kekalahan beruntun dengan telak di Liga Italia oleh Lazio 0-4 dan Sassuolo 2-5. Terbaru, Il Diavolo Rosso harus menelan pil pahit dengan kalah 0-1 dari Inter Milan dalam Derby della Madonnina di pekan ke-21 Liga Italia, Senin 6 Februari dini hari WIB. Buntut dari kekalahan tersebut membuat AC Milan harus terlempar dari posisi 4 besar di klasemen sementara Liga Italia. Mereka terdampar di peringkat ke-6 dengan koleksi 38 poin, berjarak 1 angka saja dengan Lazio yang menempati zona terakhir Liga Champions yang meraup 39 poin. Jika target mempertahankan Scudetto dianggap mustahil karena sekarang mereka terpaut 16 poin dari Napoli, maka lolos Liga Champions musim depan menjadi target realistis AC Milan. Akan tetapi, hal tersebut dipastikan tidak akan mudah karena mereka harus bersaing dengan AS Roma, Lazio, dan Atalanta. Prospek kegagalan finish di posisi 4 besar juga turut membayangi AC Milan. Dilansir dari Calcio e Finanza, kegagalan i Rossoneri ke Liga Champions musim depan bakal berdampak besar pada keuangan klub. Menurut catatan Calcio e Finanza, saat kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak absen 7 tahun, AC Milan mampu meraup 45 juta euro. Comeback mereka di Liga Champions terjadi pada musim 2021-22 saat mereka satu grup dengan Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto. Lalu untuk musim 2022-23, kemajuan ditunjukkan oleh skuad arahan Pioli dengan melaju ke babak 16 besar. AC Milan bakal menghadapi Tottenham Hotspur dalam laga yang berlangsung 2 leg. Leg pertama bakal berlangsung di San Siro, Selasa 14 Februari atau Rabu pukul 3 WIB. Adapun Calcio e Finanza turut mengkalkulasi pendapatan AC Milan meski mereka kalah dalam setiap laga di fase grup. Perhitungannya adalah mereka mendapatkan 30,6 juta euro hanya untuk menggapai Liga Champions musim depan. Angka tersebut tidak termasuk dengan pendapatan dari stadion dan 3 laga kandang. Jika patokan angka 45 juta euro yang menjadi ukuran, maka kegagalan AC Milan lolos Liga Champions musim depan jelas sangat merugikan dari segi finansial. AC Milan makin merosot, Stefano Pioli dan Paolo Maldini kena semprot. Peringkat AC Milan semakin merosot di klasemen Liga Italia Serie A. Stefano Pioli dan Paolo Maldini langsung kena semprot pedas. Nasib yang tak kunjung mujur kini tengah hinggap di dalam diri AC Milan, terlebih saat berada di ajang Liga Italia. Atas situasi yang kurang apik ini, Direktur Teknik AC Milan dan sang pelatih Paolo Maldini dan Stefano Pioli dikabarkan kena semprot. Performa jeblok yang ditunjukkan AC Milan sepertinya telah membuat berbagai pihak memberikan komentarnya terhadap situasi tersebut. Kali ini komentar datang dari jurnalis Luca Calamai. Seperti dikutip dari Milan News, Calamai menyebut Pioli dan Maldini harus disalahkan atas situasi ini.
Pioli bingung, dia membuat pilihan bentuk yang salah, dia salah meninggalkan Leo di bangku cadangan, ujar Kalamai. Pioli di kejuaraan terakhir memiliki sentuhan ajaib, apa yang dia pilih berhasil, sekarang setiap opsi gagal. Dan untuk pelatih dalam kesulitan yang jelas ditambah tim yang dibangun dengan buruk oleh Direktur Olahraga Maldini, sambungnya. Bisa jadi kesalahan besar yang salah adalah hasil konfirmasi Maldini yang terlambat, tegas Kalamai. Meski melayangkan komentar yang cukup pedas terhadap dua sosok penting di AC Milan, Kalamai turut mendorong Pioli untuk berbenah. Tapi tentu saja ada sedikit yang harus diselamatkan dan banyak yang harus dibangun kembali, kata Kalamai. Pioli juga bisa tinggal selama dia menemukan jalan yang hilang dan keberanian untuk mengambil resiko, pungkasnya. AC Milan selanjutnya akan menghadapi Torino di San Siro, Sabtu 11 Februari pukul 2:45 WIB. Raihan 3 poin menjadi awal wajib yang harus dipenuhi Rossoneri. Jika berhasil menang, AC Milan masih memiliki peluang untuk kembali menembus peringkat 3 besar klasemen. Tak jadi ke AC Milan atau Liga Inggris, Nicolo Zaniolo pilih hijrah ke Turki. Nicolo Zaniolo tidak jadi pergi ke AC Milan atau Liga Inggris. Setelah tersisih dari skuad AS Roma, dia malah memilih hijrah ke Turki. Teka-teki masa depan gelandang serang AS Roma Nicolo Zaniolo akhirnya terjawab. Menurut laporan Fabrizio Romano, Zaniolo memutuskan untuk hijrah ke Liga Turki. Hal itu diketahui setelah klub raksasa Liga Turki Galatasaray dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan Zaniolo. Gelandang asal Italia itu juga dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Galatasaray. Bahkan Zaniolo dikabarkan sudah menjadwalkan tes medis bersama klub yang bermarkas di Istanbul tersebut. Galatasaray hampir menyelesaikan kesepakatan Nicolo Zaniolo. Mereka telah membahas detail akhir dengan Roma setelah kesepakatan pribadi dengan sang pemain 2 hari lalu, tulis Fabrizio Romano. Zaniolo bisa terbang ke Istanbul besok jika semua berjalan sesuai rencana. Kesepakatan permanen dengan klausul rilis disertakan, lanjut Fabrizio. Galatasaray sendiri sudah sepakat untuk menembus klausul rilis Zaniolo sekitar 35 juta euro atau sekitar 571 miliar rupiah. Hanya saja, gelandang berusia 23 tahun tersebut baru akan bergabung dengan Galatasaray pada musim 2023-24 mendatang. Sebelumnya, Zaniolo dikabarkan lebih tertarik untuk bergabung dengan klub Liga Italia lainnya, AC Milan. Akan tetapi, AC Milan tidak bersedia untuk menembus klausul rilis pemain yang pernah disebut-sebut sebagai penerus tahta Francesco Totti itu. Pasalnya, Rossoneri hanya berniat untuk meminjam Zaniolo hingga akhir musim 2022-23. Akan tetapi, AC Milan memiliki peluang untuk membeli Zaniolo secara permanen pada akhir musim ini. Hanya saja masih belum diketahui apakah pembelian tersebut akan menjadi opsi wajib bagi AC Milan atau tidak. Selain Rossoneri, klub Liga Inggris Bournemouth juga ikut tertarik untuk merekrut Zaniolo. Namun Zaniolo tidak mau untuk pindah ke Liga Inggris dan bergabung dengan Bournemouth. Jebolan Akademi Inter Milan tersebut bisa memilih pindah ke Galatasaray karena bursa transfer di Liga Turki masih buka.